Jumpa lagi di Ciratua Grande. Malam ini malam takbiran ya. Saya mau berbagi tentang ini. Sebagian koleksi platiserium saya tanduk rusa. Sebelum nanti saya mau tinggalkan mudik. Ya. Yang pertama itu ini ya, ini yang lokal. Ini Willingki dari Sepatan ya, karena memang sebarannya paling banyak di Jawa nih Willingki ini. Nah ini saya pakai drainase cell medianya. Biasanya kalau teman-teman pakai itu medianya akar pakis ya. Cuman saya nggak ada, jadi saya pakai akarnya ini, akar hitam ini dari eceng gondok nih, eceng gondok akarnya dikeringkan. Nah jadinya seperti ini dia. Dia cukup ringan, tapi nggak lama menyimpan air ya. Lumayan buat alternatif kalau teman-teman nggak tersedia akar pakis. Ini lebih baik ketimbang teman-teman pakai coco fiber ya, serabut kelapa. Nah ini Willingki di saya stoknya ada banyak banget nih. Kalau teman-teman yang bisa mau berkunjung, kapan-kapan kita ada waktu, boleh, saya masih punya ya gratisan ya. Kalau mau yang berkunjung, ini Willingki, platiserium yang paling mudah perawatannya gitu. Dia bisa mudah sekali berkembang biak ya, tanpa harus dengan spora dia karena dia beranak. Willingki yang kedua. Ini yang sebelahnya, ini juga sama nih, mirip dengan Willingki. Nah ini Platycerium coronarium. Apa perbedaannya sama Willingki? Nah kalau coronarium, lihat daunnya ya, seperti ini. Nah, dia lebih kecil dan lebih tipis sebetulnya. Tapi ental ininya, shieldnya ini, ental sterilnya tuh lebih besar biasanya ketimbang Willingki dia. Ini kalau dari jauh nanti kita lihatin. Perawatannya hampir sama, dan ini saya dapatkan dari Sumatera ini ya, dari Langkat. Belinya kalau nggak salah sih harganya 70.000 deh. Kalau Willingki kan mulai dari 20.000 ada tuh, sampai yang 2 juta. Willingki memang paling banyak di pasaran ya. Nah, kalau di Taiwan, Jepang sana yang paling mahal tuh Willingki. Cuman dia karena dengan treatment yang serius betul, kebanyakan ental pertilnya tuh ke atas gitu. Ya, ini kita yang punya yang lokal yang ke bawah. Nah ini yang coronarium. Selanjutnya yang ketiga. Nah ini umum juga nih. Ini Platycerium wande ya, masih kecil sih. Saya belinya nih di Bekasi nih. Seller Bekasi cukup bagus ya. Waktu beli sih harganya kalau nggak salah 85.000 deh. Mungkin kalau udah sebesar ini sampai 150.000-an atau 200.000 ya. Ini nih Wandai, perawatannya mudah juga. Cuman dia masalahnya perbanyakannya hanya dengan spora ya. Nggak beranak nih kalau ini. Nah ini nggak beranak. Nah, ini Wandai nih. Biasanya dari daerah timur sana, Papua, Sulawesi ya. Selanjutnya di sebelah sini, mirip juga nih kalau udah besar sih. Ini Platycerium elephantotis ya. Nah, elephantotis dan wande ini dia nggak punya nggak punya seperti ini nih. Daun sterilnya beda ya. Nanti dia membentuk lidah. Nah lidah itu nanti yang tempat berkumpulnya sporangium. Spora-sporanya itu ada di lidah, cuman lidahnya dia nggak seperti gini, nggak seperti tanduk-tanduk, dia seperti kipas aja, kipas. Nah ini Wandai, yang sebelah sini elephantotis. Ini mudah juga perawatannya. Kelebihannya elephantotis itu dia beranak ya, beranak. Nanti kalau udah besar dia biasanya akan muncul anakan tuh di sisi-sisi yang terbuka ya. Nah media yang terbaik sih masih akar kadaka ya. Teman-teman bisa beli di online tuh, sekitar harganya ada yang per kilo 5.000 gitu, 10.000-an. Tapi sebelum digunakan bagusnya itu disterilkan dulu,
banyaknya di stem atau dipanaskan ya. Jadi nanti nggak ada tercampur dengan spora kadaka. Ya. Pastikan nanti anakannya itu ya anakan Platyrium elephantotis. Yang selanjutnya ini hili ya, dari Papua sih banyaknya nih. Ini saya beli juga nih botolan, kalau nggak salah dulu harganya 50.000 atau berapa gitu. Ini udah beberapa bulan di sini. Ya masih memang kecil ya, gini kecil. Dia bisa juga beranak sih. Perawatannya mudah, cuman dia nggak besar ya, cuma gini aja. Paling nanti kalau ada perbanyakan. Gitu. Nah ini wilingki juga banyak, saya wilingki gini yang kecil-kecil gini. Medianya saya pakai akar eceng gondok ya. Sebetulnya kalau di kebun saya ada beberapa jenis yang lain ya, ada Ridley, cuman saya tempel itu jadi nggak bisa diangkut. Ini buat lumayan ya, buat teman-teman yang sibuk mungkin. Jadi Platycerium ini perawatannya itu mudah, terus nggak butuh banyak pemupukan, terus juga yang nggak butuh lahan ya, karena dia memang epifit ya, sifatnya itu menempel pada tanaman inang gitu kalau di alam. Nah kalau di rumah-rumah gini teman-teman bisa pakai kulit-kulit kayu atau batang pakis seperti ini. Ini batang pakis nih ya, kita liatin tuh. Ini batang-batang pakis kayak gini, atau pakai drainase cell kayak gitu ya. Drainase cell kalau teman-teman beli di online yang seperti ini harganya gitu ya, ini dua lapis gini. Ini 4.500 per satu gini. Jadi dan dia enaknya itu tahan air, jadi nggak lapuk gitu, walaupun di lama-lama ya bisa diganti-ganti. Beda dengan kalau teman-teman pakai ini kayu-kayu gini, dia tentu lama-lama akan lapuk. Ini saya pakai talenan bekas nih. Talenan bekas. Harga talenan juga di online ada ini 10 ribuan kalau nggak salah. Jadi ini hobi-hobi yang mudah, murah, dan menyenangkan ya, karena spesies dari Platycerium ini terbanyak di Indonesia ya. Jadi teman-teman kalau mau serius ini mungkin bisa jadi produk unggulan Indonesia nih. Tentu yang di pasaran yang masih mahal itu yang Madagaskar ya. Tapi untuk di kontes-kontes luar negeri ternyata malah yang produk ini yang banyak di kita ini. Wilingki inilah yang banyak, karena dia ada yang rollnya ke depan, ada yang ke belakang juga. Dan dengan treatment yang serius ya, pakai inframerah gitu cahayanya, itu bisa memunculkan karakter daun yang berbeda. Ya semoga nanti teman-teman yang hobi Platycerium bahkan bisa juga membudidayakan ini. Dan buat teman-teman yang pakar yang udah lebih lama melakukan budidaya ini, nanti tolong kasih saya saran ya, bagaimana cara ini mengembangbiakan ini, dan agar kita juga punya varietas-varietas baru dari Platycerium ya. Mungkin dengan silangan-silangan atau dengan perlakuan-perlakuan yang unik gitu ya. Semoga bermanfaat sih, dan selamat beridul fitri buat yang merayakan. Semoga bermanfaat ya. Ini Platycerium kita coba, tapi saya mau lihat dari jauh.